Tidak ada sebuah musibah, bencana malapetaka yang menimpa di muka bumi ini atau menimpa kepada diri kita, kepada keluarga kita, kecuali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah kuliah subuh Masjid Sabilul Muttaqin, hadani Allah wa iyyakum. Sahabat Ali pernah menyampaikan sebuah kalimat yang patut kita renungi dan patut kita perhatikan agar hidup kita bisa bahagia, baik dunia maupun akhirat. Kata sahabat Ali, la yanzilu bala'un illa bidzambin wa la yurfa'u illa bitaubatin. Tidak ada sebuah musibah, bencana malapetaka yang menimpa di muka bumi ini atau menimpa kepada diri kita, kepada keluarga kita, kecuali salah satu penyebabnya adalah karena dosa. Dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, kekhilafan yang telah kita lakukan, ini menyebabkan datangnya musibah. Bahkan rezeki kita pun ditutup, dikurangi oleh Allah. Itu akibat dari perbuatan dosa. Penderitaan kita pun di muka bumi ini salah satu penyebabnya adalah karena dosa. Jadi dosa yang kita lakukan sekalipun tidak diketahui oleh pimpinan kita, tidak diketahui oleh bawahan kita, tidak diketahui oleh orang tua kita, oleh keluarga kita, tapi ingat, Allah Maha tahu. Allah punya malaikat dan malaikat-malaikat itu tidak lepas dari perintah Allah, yakni mencatat semua amal perbuatan kita, bahkan yang terdetak di dalam hati kita pun itu dicatat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua anggota tubuh kita pun menyaksikan nanti pada hari kiamat apa yang telah kita lakukan. Bumi yang kita pijak pun menjadi saksi apa yang kita kerjakan. Hari-hari kita, bulan-bulan kita, tahun-tahun kita, bahkan seluruh yang berada di sekeliling kita, itu pun akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang kami hormati, berkaitan dengan dosa, Nabi Muhammad menyampaikan sebuah hadis, in kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Kullu bani adam khata'un, semua anak cucu Adam, semua keturunan Nabi Adam itu pasti pernah berbuat dosa. Jadi manusia yang terbaik bukan manusia yang tidak sama sekali berbuat dosa, tidak. Manusia yang terbaik, kata Muhammad, wa khairul khata'in at-tawwabun, ketika berbuat salah, ketika berbuat dosa, maka segera bertaubat kepada Allah. Dan ini telah Allah berikan ke muka bumi ini melalui kekasih-kekasih Allah,
melalui manusia-manusia pilihan Allah, yaitu para nabi dan para rasul. Kita kenal yang namanya Nabi Adam, kita kenal yang namanya Nabi Yunus, kita kenal yang namanya Nabi Musa, kita kenal yang namanya Nabi Nuh, kita kenal yang namanya Nabi Daud, kita kenal namanya Nabi Sulaiman dan nabi-nabi yang lain. Itu ternyata subhanallah dalam hidupnya pernah berbuat salah, pernah melanggar perintah Allah, mestinya dilarang oleh Allah dikerjakan, mestinya diperintah Allah ternyata tidak dilakukan, dan itu adalah sebuah salah. Nabi Adam alaihissalam berada dalam surga bersama dengan istrinya, subhanallah. Kata Allah, silakan Adam, uskun anta wa zaujukal jannah, silakan kamu berada dalam surga yang penuh kenikmatan ini. Fasilitas apapun yang ada dalam surga silahkan pakai. Tapi tolong, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon khuldi. Ini adalah MOU Allah dengan Nabi Adam. Tetapi ternyata apa? Kena bujukan setan, bujukan rayuan setan. Ternyata subhanallah, Nabi Adam bukan hanya sekedar mendekat, tetapi memakan buahnya. Malaikat datang kepada Nabi Adam, fatakuna minadz zalimin. Engkau berdua, Nabi Adam dan istrimu, telah melakukan perbuatan zalim, telah melakukan perbuatan salah, telah berbuat dosa, melakukan larangan Allah. Akhirnya Nabi Adam minta ampun kepada Allah, menangis kepada Allah, merengek kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah berbuat aniaya, berbuat durhaka, berbuat zalim kepada diri kami, ya Allah. Kami sudah melakukan MOU dengan Engkau, kami sudah bersepakat dengan Engkau, kami tidak akan mendekati buah khuldi, tapi ternyata saya makan, ya Allah. Wa illam taghfir lana, seandainya Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan seandainya Engkau tidak kasih sayang kepada kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh dan sungguh kami nanti akan menjadi orang-orang yang merugi. Nabi Adam meneteskan air mata dengan segala penyesalan, karena Nabi Adam dikeluarkan dari surga Allah yang penuh dengan kenikmatan, berada di muka bumi yang penuh dengan penderitaan. Mau makan harus cari dulu bagaimana caranya agar kita bisa makan. Disuruh menanam dulu, disuruh memelihara dulu, disuruh menggarap tanahnya dulu. Subhanallah, Nabi Adam ingin makan. Ketika berada dalam bumi ini harus menggarap tanah dulu. Dari mana airnya? Diairi dulu, ditebar dulu benihnya, ditanam dulu, dipelihara dulu, kemudian baru ditebas, baru dipanen, baru dimasak, baru dimakan. Betapa susahnya. Ketika dalam surga Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diinginkan langsung ada, langsung dibuktikan tanpa susah dan payah. Nabi Adam menderita itu karena dosa. Di dalam kitab Sirajut Thalibin dijelaskan Nabi Adam bertobat kepada Allah, menangis kepada Allah. Mi'ataini sanah, 200 tahun. Itu Nabi Adam. Dan istighfar Nabi Adam, kisah Nabi Adam itu diabadikan dalam Al-Quran yang kita baca setiap hari, setiap malam di bulan Ramadan ini. Begitupun pula Nabi Yunus. Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah kepada umatnya, dan tolong jangan tinggalkan umatmu sebelum aku perintahkan untuk meninggalkan tempatmu itu. Tapi apa? Nabi Yunus tidak tabah, Nabi Yunus tidak sabar meninggalkan umat sebelum datang perintah Allah untuk meninggalkan umat. Dan Nabi Yunus ingin meninggalkan kampung halamannya, sementara kampung halamannya dikelilingi oleh laut. Dan di sana tidak ada jembatan, adanya perahu, adanya kapal.
Naiklah Nabi Yunus ke kapal laut. Ternyata subhanallah, di tengah perjalanan perahu itu oleng. Dan diprediksi ini apa sebabnya? Sedangkan penumpang ini berat, penuh. Kalau tenggelam mati semua ini orang. Jadi bagaimana? Harus ada yang satu yang dibuang. Siapakah? Menurut pemuka yang ada di dalam perahu itu, udah kalau begini kita buat saja nama-namanya. Kemudian silakan dikocok siapa yang keluar, itu yang harus dilempar ke tengah laut. Ternyata yang keluar adalah Yunus. Sampai satu kali dimasukkan lagi, keluar lagi Yunus. Masuk lagi ketiga kali, keluar lagi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus disepakati oleh penumpang yang berada di perahu itu, Nabi Yunus harus dilempar ke tengah laut. Nabi Yunus menderita. Nabi Yunus sengsara, dimakan oleh ikan, berada di dalam perut ikan, gelapnya luar biasa. Ikan berada di dalam air, gelapnya luar biasa. Di waktu malam, gelapnya luar biasa. Nabi Yunus menemui 3 kegelapan: gelap yang berada di dalam perut ikan, gelap yang berada di dalam air, dan gelap yang berada di waktu malam. Nabi Yunus merengek, meneteskan air mata, menyesali perbuatan salah dan dosa, melanggar larangan Allah, tidak sabar menghadapi umat. Nabi Yunus pun minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, dan istighfar pun diabadikan dalam Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Al-Anbiya. Ini sebagai gambaran buat kita. Nabi Yunus mengaku, ya Allah, Engkau yang maha suci, Engkau yang maha bersih. Saya salah ya Allah, saya khilaf ya Allah, saya telah berbuat dolim kepada diriku ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Nabi Yunus pun dikeluarkan dari perut ikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sebuah gambaran buat kita semua. Begitupun pula Nabi Musa. Nabi Musa pun pernah berbuat salah. Ketika keluar dari kampung, ternyata subhanallah, dari desanya di sana ada orang yang sedang bulat berdua. Kebetulan orang yang berbulat itu sebangsa dengan Nabi Musa. Diurai, dipisah. Ternyata lawan itu memukul, ditangkaplah tangan musuh itu oleh Nabi Musa. Ketika ditangkap, ternyata orang itu meninggal dunia. Nabi Musa gemetar, karena saya telah membunuh orang, karena saya telah menghabisi nyawa orang. Betapa dosanya saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Musa pun menangis kepada Allah, menyesali perbuatan salah, perbuatan dosa. Akhirnya Nabi Yunus keluar dari istananya Firaun, dikejar oleh tentara Firaun. Subhanallah, berhari-hari Nabi Musa tidak ketemu dengan makanan, tidak bertemu dengan minuman. Terus berhari-hari sampai tenggorokan pun kering, perutnya pun lapar, karena takut dikejar oleh pasukan Firaun, dan ketika ditangkap Musa pasti akan dibunuh lagi. Nabi Musa pun minta ampun kepada Allah. Nabi Musa pun minta ampun kepada Allah. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Dan istighfar ini pun diabadikan dalam Al-Quran. Silakan nanti dilihat dalam surat Al-Qasas. Rabbi inni ya Allah, sesungguhnya saya zalamtu nafsi, telah berbuat dolim kepada diriku ya Allah, faghfirli, ampuni aku ya Allah. Ini yang dilakukan oleh Nabi Musa. Sampai-sampai Nabi Musa tidak ketemu dengan air, setetes pun tidak ketemu. Nabi Musa pun minta kepada Allah, ya Allah, Rabbi inni lima anzalta, Rabbi inni ya Allah, ma anzalta inni, ya Allah, saya minta kepadamu, fakir, saya ini lemah, saya ini enggak mampu, tolong kami minta air ya Allah, minta minum ya Allah. Subhanallah, ini penderitaan Nabi Musa karena juga perbuatan dosa. Begitupun pula Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun pernah berbuat dosa.
Sehingga Nabi Sulaiman pun minta ampun kepada Allah. Dan istighfar Nabi Sulaiman pun diabadikan dalam Quran. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Dan ini pun diabadikan dalam Quran surat Shad. Kata Nabi Sulaiman, Rabbighfirli ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Apa dosanya Nabi Sulaiman? Apa salahnya Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman didatangin oleh Panglima Jenderal yang akan siap melakukan peperangan, dan ketika berperang harus mengendari kendaraan, maka Nabi Sulaiman memerintahkan kepada Panglima Jenderal untuk mencari kuda-kuda yang terbaik. Setelah kuda terkumpul, kemudian Panglima Jenderal menghadap Tuan Nabi Sulaiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Jenderal? Wahai Nabi Sulaiman, raja kami sudah menyediakan kuda di lapangan. Mohon dicek kuda mana yang kira-kira harus terbawa, karena kuda ini terlalu banyak. Baik, dicek oleh Nabi Sulaiman. Dari mulai habis zuhur terus dicek satu persatu, kakinya kuat enggak, matanya kuat enggak, badannya kuat enggak, kekar enggak, terus dicek sampai mau mendekati sholat maghrib. Padahal Nabi Sulaiman ada kewajiban untuk melaksanakan sholat, sementara matahari mau tenggelam. Ketika itu baru dia sadar, subhanallah, saya belum melaksanakan sholat. Kalau kita sebagai umat Muhammad sholat asar, saya belum melaksanakan sholat asar. Sekarang waktu sudah mau maghrib. Langsung bergegas Nabi Sulaiman masuk ke dalam ruangan. Kalau kita berwudu terlebih dahulu, kemudian kita mengambil tempat sholat, Allahu Akbar, sholat. Setelah sholat menangis di hadapan Allah yang tadi istighfar dibaca, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, kami hampir tidak melaksanakan sholat, hampir tidak melaksanakan sholat karena kuda-kudaku. Penyebabnya saya hampir tidak melaksanakan karena kudaku. Setelah selesai sholat, setelah selesai beristighfar minta ampun kepada Allah, keluar Nabi Sulaiman, panggil Panglima Jenderal, sini. Ada apa Tuhan? Cari golok. Siap, buat apa Tuhan? Potong semua kuda. Potong? Iya. Oh, kuda ini mahal Tuhan. Nggak apa-apa, potong. Kalau boleh tahu apa penyebab Tuhan? Karena kuda ini saya hampir tidak sholat. Sholat itu kewajiban dari Allah. Saya sudah banyak diberikan kenikmatan oleh Allah. Kenapa saya menyia-nyiakan perintah Allah? Subhanallah. Hampir tidak sholat satu waktu saja, kuda yang begitu banyak di lapangan dipotong semua dan dagingnya dibagikan kepada fakir miskin. Ini yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Nah sekarang mari kita introspeksi diri kita sendiri. Berapa banyak kita tidak melaksanakan perintah Allah? Mungkin sholat kita telat karena kesibukan kita. Mungkin kita meninggalkan berjamaah karena kesibukan kita dan lain-lain sebagainya. Taklim pun kewajiban. Kadang kita pun tidak sempat untuk menghadiri taklim. Ini karena kesibukan kita. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan masih banyak pun cerita-cerita yang dalam Quran yang ketika kita gali, maka semakin kita merasa takjub betapa hinanya diri kita banyak dosa, betapa hebatnya para nabi dan para rasul yang melaksanakan ibadah. Ibadah kita belum seberapa ketika dibanding dengan para nabi dan para rasul. Nabi Muhammad ketika melaksanakan sholat subhanallah sampai bengkak kakinya, karena dalam rangka ingin dijadikan hamba Allah sebagai hamba yang bersyukur. Sementara kita subhanallah datang ke masjid saja, kalau belum ada suara adzan belum masuk masjid. Kalau belum ada suara adzan kita belum bergegas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Mari kita bersama berupaya untuk senantiasa mumpung masih di bulan Ramadan. Nabi Muhammad mengajarkan sebuah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya Engkau zat yang maha pemaaf dan Engkau suka memaafkan. Maka daripada itu ya Allah, fa'fu anni, maafkan saya ya Allah. Kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum, demikian dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebagai kesimpulan, ingatlah, musibah apapun yang menimpa kepada diri kita, kepada keluarga kita, di negeri yang kita cintai ini, bahkan mungkin di tempat kerja kita, itu salah satu penyebabnya, ingatlah, karena kesalahan, karena dosa. Maka daripada itu, yuk kita bersama berupaya untuk senantiasa la yurfa'u illa bitaubah. Musibah, bencana, malapetaka tidak akan bisa hilang kecuali harus bertaubat kepada Allah. Tentu dengan taubat nasuha, dengan sebenar-benarnya bertaubat. Ciri orang yang benar-benar bertaubat, pertama, menghentikan dosa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, menyesali dosa yang telah kita kerjakan. Yang ketiga, niat tidak mengulangi lagi perbuatan dosa dan salah yang telah kita lakukan. Dan ketika berhubungan dengan manusia, pernah kita mengambil hak orang lain, kembalikanlah kepada mereka. Insya Allah 4 hal kalau dilakukan, berarti kita termasuk orang yang taubat nasuha. Dan insya Allah ketika kita menjadi orang yang taubat nasuha, maka kita akan diberikan kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan, baik dunia maupun akhirat. Akhirul kalam, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammad walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.